Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di edisi perdana podcast Orang Biasa Nggak usah bilang perdana nanti orang ini kan kita nggak tahu yang ditaruh di perdana yang mana nanti yang obrolan yang lain. Udah biarin aja. Oke, berarti Jadi ini bisa perdana, bisa kedua, bisa kedua gitu. Tapi wis konangan ya masih kita podcast pertama ya wis. Ya Rawo ya Mas ya. jamak. Oke, baik. Ini mungkin suara saya agak ini karena mic saya apa ya? Sensitif banget. Terlalu keren. Terlalu keren nih. Entuk diskonan iki Mas, Mas. Hah? Entuk diskonan. Maksudnya iki mic mahal tapi entuk diskonan ya. Dadi ya lanyong koe. Aduh sene iki suarane teh sih keno. Oke. Oke. Oke Mas, kita kan ngobrol apa ya? Orang biasa di sejarah luar biasa. Ini itu kan moto kita orang biasa dalam sejarah luar biasa. Jadi yang Iya, luar Mas. biasa itu sejarahnya bukan orang. Orangnya biasa aja sama kayak kita makan nasi, buang air besar juga. Ini filosofi ini Mas ya. Iya, jadi bisa saryawan juga, bisa bisa iya, capek juga, bisa apa. Intinya menungso padha wae lah intinya. Iya, padha Sejarahnya yang luar Sejarahnya. biasa. Iya. Baik, oke Mas. Ini saya baru membuka Twitter beberapa hari yang lalu mungkin ya, atau seminggu yang lalu saya lupa. Terkait dengan ini Mas, terkait dengan ada satu status yang menarik ini Mas. Status menarik ini. Menarik, mendorong. Ini ada satu status yang mengatakan bahwa Majapahit itu dongeng. Mas. Kaget dong. Maksudnya Wah, itu heboh Mas itu Mas. Maksudnya dongeng berarti Viral itu. nggak ada gitu ya. Cuman Ya mungkin Mas, itu yang paling respon paling nek bahasa Jawa sing paling getun yo. Iki kan bahasa getun ini ngerti getun Mas. Getun itu Kecewa gitu ya mungkin. Orang yang kecewa itu orang-orang sejarah Mas. Di Twitter itu Mas. Nah, nek saya pribadi kan memang bukan orang sejarah Mas. Saya tidak bisa ini. Saya cuma ikut ngompori aja Mas. Seneng ya nek Twitter ini seneng ngompor-ngompor. Sebenarnya ada resikonya kalau kita mendenial atau tidak mengakui sejarah itu ada. Jangan-jangan jadi anak durhaka, kita nggak ngakuin sama leluhur kita atau kalau kualat gimana? Yang tanggung jawab siapa kalau kualat? Oke Mas. Nah ini jadi pertanyaan saya Mas kenjenengan Mas. Sebagai ini Mas Wiwit ini penulis buku sejarah ya. Ya kudu harus diketahui jadi nama bukunya Kronik Nusantara ya Mas ya. Iya. Ya jenengan ini harus mengkonfirmasi semuanya Mas. Itu tanggung jawabnya jenengan sebagai seorang penulis sejarah. Iya, itu buku kecelakaan itu karena Loh kok iso? Karena nulisnya jadi Nusantara artinya kan rugi juga. Mestinya kan bisa nulis Jawa sendiri, Sumatera sendiri jadi royaltinya banyak, tapi kalau Nusantara bukunya satu, kalau nggak laku ya nggak dapat aja udah. Tebel padahal Mas ya. Ya, nggak tebel-tebel apa. Nah ini mengkonfirmasi sebagai seorang yang sudah menulis tentang Kronik Nusantara Mas. Majapahit itu fiksi atau nyata Mas? Kalau dari jadi ini berita-berita atau kabar-kabar dari masa lalu itu kan kita bisa analisa fiksi atau faktanya kan berdasarkan konfirmasi. Ada nggak konfirmasi dari pihak lain? Umpamanya ada satu wilayah ngaku, ini saya umpamanya gini. Ada teman saya dia penulis, dia nulis novel itu judulnya Sang Saudagar Cinta. Dia pakai nama pena itu Sultan Ali Bumi. Waktu itu saya tanya gini, Mas ini nanti kalau Merapi meletus terus buku karya jenengan ini tertimbun abu vulkanik, terus 200 tahun ditemukan orang, terus ada Sultan Ali Bumi ya. Namanya keren. Itu nanti disamain sama Sultan Ali Haji, disamain sama Sultan Hamengkubuwono gimana? Padahal di Jogja gitu. Itu jadi ada konfirmasinya nggak? Kalau ternyata tidak ada konfirmasi tentang Sultan Ali Bumi, berarti itu anggap aja sebagai fiktif atau sebagai dongeng. Karena dongeng konotasinya dongeng itu kan isapan jempol aja kan, pengantar tidur. Jadi bukan sesuatu yang dipercaya ada gitu. Kalau nggak ada ya akhirnya nggak penting. Akhirnya nggak penting. Cuman kalau terus kita mendenial Majapahit itu nggak ada, yang rugi sebenarnya kita sendiri. Ini sebelum kita ngobrol soal ada apa nggak ada. Ya. Karena kayak Mahatma Gandhi dia bilang yang membuat Majapahit jaya di masanya karena hubungannya yang erat dengan Cina, sehingga dia mendapatkan bubuk mesiu dan bisa membuat senjata api gitu. Gitu. Lah, Mahatma Gandhi bilang gitu.
Itu orang Mahatma Gandhi, Mas. Mahatma Gandhi bilang gitu. Mahatma Gandhi atau iya sih kayaknya. Apa Nehru ya? Pokoknya orang India lah. Oke, orang India ya. Nanti kalau misalnya pendengar ada yang ini ralat gitu ya. Oke, dikoreksi lah. Ya. Oke, terus Mas. Terus ada lagi konfirmasi, ya saya anggap sebagai konfirmasi, kayak hikayat Hang Tuah dari tanah Malaka. Malaka ya. Dari saudara-saudara kita serumpun di Melayu di Malaysia. Itu hikayat yang memang difungsikan untuk menandingi popularitasnya Gajah Mada atau Majapahit waktu itu. Oke. Karena memang Malaka sendiri pernah mengalami masa jaya ketika Majapahit decline, kemerosotan. Kemerosotan, oke. Jadi setelah pasca Majapahit jaya ya. Jadi menjelang Parekrek itu mungkin. Iya. Kalau istilahnya orang-orang sejarah tahu lah, Parekrek itu perang keruntuhan antara Majapahit, perang saudara. Oke. Nah, kan kalau terus kita tanya, ada juga yang bilang Hang Tuah itu fiktif. Figur fiktif. Dia memang figur yang sengaja dimunculkan untuk menumbuhkan spirit sebagai orang Melayu. Gitu. Cuman terlepas dari fiktif atau enggaknya, ngapain sih saudara-saudara kita yang serumpun itu atau orang lain menceritakan, anggap aja orang di luar Jawa menceritakan atau membuat kisah itu. Kalau kisah itu ternyata nggak ada. Kalau Majapahit nggak ada, ngapain juga ditandingi? Diceritakan gitu ya. Oke, ya. Ngapain dibantah gitu? Bukan dibantah, ngapain ditandingi atau ngapain ditandingi gitu? Kan nggak ini juga. Nggak ini ya. Nggak penting banget lah kalau misalnya. Nggak penting banget. Terus ada yang di naskah Lagaligo itu naskah di Sulawesi ya. Sulawesi. Orang-orang Bugis ya. Bugis itu naskah terpanjang di Nusantara dari tahun 1500 atau tahun berapa, abad ke-16 atau abad ke-15 itu. Itu menyebut istilah Mancapait. Nah, walau Mancapahitnya itu kata untuk menyebutkan Majapahit atau bukan atau gitu. Bukan gitu. Tapi dia bilang di situ di Lagaligo disebutkan Mancapahit itu armadanya para dewa. Dia powerful sekali, supreme, sangat diceritakan ya di Lagaligo. Supreme sekali di lautan. Supreme sekali di lautan gitu. Nah, terus karena ada resikonya juga gini, kalau Majapahit nggak ada, terus Gajah Mada dia sumpah palapanya itu di mana gitu. Kalau Majapahitnya nggak ada kan berarti semua anasirnya Majapahit hilang semua. Hilang semua kan. Semua hilang, termasuk kita nggak bisa ngomong ini peninggalan Majapahit, ini peninggalan apa. Wah, tambah susah lagi. Coba susah. Walaupun terus ada atau nggak adanya Majapahit itu kalau umpamanya berdasarkan akte pendirian masih susah nyarinya juga. Akte pendirian berdirinya Majapahit gitu. Terus mungkin ada NPWP atau apa, ya itu tambah repot lagi. tapi konfirmasinya gitu. Terus sampai terus kalau kita bilang Majapahit itu nggak ada, nanti bisa diprotes sama saudara-saudara kita di Bali. Di Bali itu termasuk bagian dari representasi kultur Majapahit pada masa lalu ya. Kalau Majapahit itu, kalau gitu? Majapahit itu Hindu dan Buddha, berarti yang Hindu dan Buddha di Nusantara Bali ya. Iya berarti Bali aja. Bali. Lagi juga gini, orang Bali itu ngomong Bali yang sekarang mayoritas itu Bali Majapahit. Tanyalah sama teman-teman di Bali ya, sama saudara-saudara kita di Bali itu. Bali yang asli itu Bali Age namanya. Bali Age ya. Itu Age. Bali, orang Bali yang memang asli Pulau Bali. Pulau Bali. Jadi, terus Mas. Jadi yang Bali yang sekarang itu Bali Majapahit. Bali Majapahit ya yang sekarang ya Mas ya. Artinya tradisinya, budayanya, kulturnya itu Majapahit. Mereka menyebut Majapahit. Nah, kalau dibilang Majapahit nggak ada, lah terus itu orang Bali gimana? Nanti ya urusannya sama itulah, sama orang Bali nanti, sama teman-teman kita di Bali. Terus kalau Majapahit nggak ada, Balinya gimana? Gitu. Nah, konfirmasi itu ada, artinya kalau konfirmasi itu ada, sulit kita menyebut kalau Majapahitnya nggak ada. Ya, jadi sebenarnya terkait itu ya, bahwa di Lagaligo, terus kemudian di cerita-cerita dongeng di mana di Melayu gitu ya, itu kan termasuk sudah menjadi bagian apa, maksudnya Majapahit diceritakan di situ, itu sudah menjadi bukti bahwa Majapahit itu eksis ya Mas. Iya, ya, kalau ditanya teman saudara-saudara di Melayu, di Malaysia ataupun di Riau apapun, Hang Tuah siapa sih yang nggak kenal sama Hang Tuah? Ya. Tapi figur itu popularitasnya mengiringi Majapahit, mengiringi Gajah Mada. Sama kayak Bali ada Kebo Iwa juga.
Artinya Kebo Iwa gimana Mas itu? Kebo Iwa itu apa ya? Kayak dia kayak pokoknya orang dia kuat mungkin figurnya. Pokoknya cerita tentang pasca. Artinya maksudnya gini, orang Bali itu juga punya prajurit andalan itu loh. Okay. Bukan cuman prajurit andalan Majapahit itu bukan cuman orang Jawa gitu. Oh, paham. Orang Bali itu juga ada namanya Kebo Iwa, itu panglima apa senopati, keren. Terus yang orang Sunda suka sensitif sama Majapahit soal Dyah Pitaloka sama Hayam Wuruk. Iya, saya dengar itu Mas, yang cerita tentang Dyah Pitaloka itu ya. Lah kalau Majapahitnya nggak ada, ngapain orang Sunda terus marah-marah? Dia marah-marah yang nggak sama yang nggak ada. Iya, benar Mas. Jadi atau mungkin yang ngomong Majapahit nggak ada mungkin maksudnya mendamaikan antara Sunda sama Majapahit. Gitu. Suwe Mas kejadiannya. Lagian juga itu kejadian yang susah juga disebut sebagai fakta kalau dilihat konfirmasi. Jadi kisah perang Bubat itu kan cuma ada di Kidung Sundayana. Terus di Kidung Sundayana ya. Sundayana Ya Mas. Kidung Sundayana. Nah, Kidung Sundayana yang berisi kisah perang Bubat itu tidak ada skrip lain atau hikayat lain yang mengkonfirmasi adanya peristiwa itu. Karena gini, kalau nggak salah ya, si Kidung Sundayana itu ditemukannya itu di era Indonesia mau merdeka. Iya. Padahal waktu itu saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Parahyangan, bumi Parahyangan di Sunda itu sangat mendukung berdirinya Republik, artinya Soekarno. Iya. Soekarno-Hatta kan dia orang Jawa, orang Jawa Timur. Kalau secara kultural bisa dipecah antara Jawa dengan Sunda, artinya kesatuan kita untuk mendukung kemerdekaan dalam bentuk republik pecah juga. Padahal orang Sunda itu sampai hijrah ke Jawa, ke Jogja waktu itu. Artinya itu kan hijrah apa Mas itu dulu? Hijrah Siliwangi. Yang Siliwangi Mas ya. Oke. Wah, ini nanti bisa jadi obrolan yang lain ya Mas. Oke, iya itu keren itu. Siliwangi kan keren. Terusan Mas yang ini. Artinya mau dibikin masalah nih orang Jawa sama orang Sunda biar nggak dukung Soekarno. Padahal orang Jawa Barat, saudara-saudara kita dari Sunda itu kan keren, mendukung Republik sedemikiannya sampai hijrah pun rela. Nah, dengan adanya umpamanya diangkatnya Kidung itu kayaknya Van Mok itu malahan yang ini tuh. Van Mok itu siapa Mas? Itu Van Moknya orang Belanda itu. Orang Belanda itu orang Belanda sih kayaknya, namanya Van Mok. Kalau orang Kebumen kan namanya Joko Mas. Joko apa? Suradi kan. Van Mok namanya. Jadi mungkin itu bagian dari Divide et Imperanya. Itu karena di saat yang bersamaan dengan perang mempertahankan kemerdekaan Republik waktu itu berdiri juga negara Pasundan. Pasundan. Kalau sentimennya antara Republik kan pindah ke Jogja itu kan Jawa, kita Sunda bukan Jawa, itu kan pecah akhirnya, kesatuan kita dalam berjuang pecah. Nah, caranya memecahkan itu yang paling efektif itu memang dari akarnya aja dipisahkan dari akarnya. Sama kayak tadi kalau nanti orang Bali berantem sama orang Jawa kan nggak bisa, dia kan dari Majapahit. Akarnya lagi Mas ya. Iya. Tapi terus kalau orang Jawa membanggakan kejayaan Majapahit, loh Jawa yang sekarang kan mayoritasnya udah Islam. Iya. Saya sih lebih legowo kalau yang menjadi pewaris Majapahit itu Bali bukan Jawa. Karena Jawa sudah berubah kulturnya. Ya setelah apa namanya era Islam misalnya ya. Iya, setelah era Islam. Itu kan sudah sangat berubah ya. Artinya estafet kejayaan Majapahit, kejayaan Singosari, kejayaan Kediri, kejayaan Mataram Hindu. Itu estafetnya ke Bali. Estafetnya ke Bali karena mereka yang masih megang estafet kebudayaan dari era Hindu. Kebudayaan ya Mas ya. Yang budayanya kan nggak ada yang di Nusantara kan. Di Nusantara itu nggak ada yang tersisa sampai sekarang entitas kerajaan yang berpaham Buddha. Berpaham Buddha ya Mas. Kalau Bali kan banyak kerajaan-kerajaan kayak Karangasem atau apa itu. Iya. Bali kan, Hindu kan. Hindu ya. Hindu. Jelas. Tapi kan di Nusantara kerajaan Buddha udah nggak ada. Oke, ya. Padahal waktu itu agama resminya Majapahit Hindu sama Buddha. Hindu dan Buddha ya Mas ya. Majapahit pada waktu itu Hindu dan Buddha ya Mas ya. Oke. Itu sebagai agama negaranya Mas ya. Iya, agama negara, agama resmi lah. Agama resmi ya maksud saya. Agama yang diakui oleh negara. Diakui oleh negara. Karena di masa itu
nggak ada negara yang sekuler. Jadi semua hukum positif negara berdasarkan sumber atau filosofisnya diambil dari sumber etik moral agama, pasti itu. Pasti. Jadi hukum agama akan diformulasikan menjadi hukum positif. Oke, ya. Hukum positif. Nah, Majapahit ini kalau ditinjau dari tata ketanegaraannya itu sangat-sangat keren, karena di era yang sebelumnya ada perang-perang besar itu selalu terjadi antara kerajaan-kerajaan Hindu dengan Buddha. Hindu dan Buddha. Kerajaan Erlangga Hindu itu diserang sama Sriwijaya. Oke. Yang Sriwijaya yang Buddha. Sriwijaya diserang juga sama Cholamandala yang Hindu. Jadi ada perang berkepanjangan nih. Sebenarnya ada perang yang panjang ya. Panjang. Dari antara Hindu dan Buddha waktu itu. Dan kita kan nggak bisa bilang itu bukan perang agama, karena agama itu menjadi hukum positif di negara. Artinya kalau ada perang antara Mataram kuno, Mataram Jawa dengan Sriwijaya, dinasti Sailendra sama Sanjaya, itu ya akhirnya perang dua negara itu ya perang agama juga, karena hukum positifnya itu toh. Nah, di era Singosari atau di era Majapahit dikukuhkannya itu kan kita dengar yang kuat yang akhirnya jadi di Garuda Pancasila itu. Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan asal kalimat panjangnya kan Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerwa. Oke, itu diambil dari Sutasoma kalau nggak salah, Serat Sutasoma. Nah, buat saya menilai itu kayak semacam kepres. Jadi keputusan presiden atau keputusan raja. Jadi mau Siwa mau Buddha tidak ada dharma yang mendua. Maksudnya mau Buddha mau Siwa, tapi hukum positifnya Majapahit. Gitu. Hukum positifnya jadi nggak usah berantem lagi, nggak usah berantem kayak dulu. Gitu. Nah, dasar filosofis yang akhirnya menjadi azas untuk hukum positif kayak Kutara Dharma Sastra, Astadusta dan macam-macam lah, banyak hukum-hukum positif yang bisa kita gali, kita baca di eranya Majapahit. Itu bisa mensinergikan antara filsafat Hindu dan filsafat Buddha, tidak bertentangan. Diformulasikan sebagai hukum positif. Yang saya maksud sebagai kepres itu, nah gini, di Majapahit itu kan ada lembaga yang namanya Dharma Adiaksa Ringkasiwan sama Dharma Adiaksa Ringkasogatan. Yang Ringkasiwan itu untuk Hindu, Siwa, yang Kasogatan itu untuk Buddha. Nah, dua lembaga ini dia bertanggung jawab terhadap konstituen, kalau istilah sekarang konstituen ya, konstituen orang yang beragama Hindu ataupun beragama Buddha. Tapi source moralnya diserap oleh negara yang tertinggi, artinya yang tertinggi itu raja, diserap terus diturunkan kepada Mahapati untuk diterapkan sebagai hukum positif. Jadi kitab Astadusta, kitab Kutara Dharma Sastra, Kutara Manwa, banyak sekali itu. Ada kitab hukum pidana, ada hukum perdata. Kan nggak bisa, umpamanya gini, definisinya orang Hindu maling itu begini, terus definisinya orang Buddha enggak, itu belum maling. Terus hukumannya mau dibedain, enggak, kan harus ada hukum yang tanpa adanya hukum positif yang satu yang dianut sebagai untuk dipatuhi hukum negara itu. Akhirnya kan tidak terjadi, kalau yang bahasa kerennya equality before the law, kan nggak bisa. Nanti pilih kasih akhirnya. Jadi peradilannya akhirnya berbeda antara peradilan Hindu sama peradilan Buddha itu kan beda. Tapi kan kalau soal hukum dagang, soal hukum maling, soal hukum pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, itu kan sudah ada di eranya Majapahit. Dan itu tidak boleh bertentangan dengan keyakinan masyarakatnya atau rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang beragama Hindu ya dan beragama Buddha yang dulu berantem. Karena kalau ini bertentangan, ya revolusi lagi nanti. Dan ya kalau dari penjelasan ini kan, ya Majapahit itu sebenarnya negara yang sangat toleran gitu ya, sangat terbuka, meminimalisir konflik dua kekuatan besar gitu ya, dengan membangun hukum yang dia bisa bersama-sama. Dia bisa menyelesaikan masalah dibahas dari akarnya. Padahal itu negara berdasarkan agama di situ ya, padahal ya. Iya, berdasarkan agama. Itu. Berdasarkan agama. Jadi, terus simbolisasi raja di era itu kan juga sebagai
titisan dewa, pengejawantahan dewa. Makanya raja-raja yang wafat waktu itu didarmakan menjadi candi. Nanti dia punya nama Abhiseka sebagai Wisnu, ada yang sebagai Buddha, ada yang sebagai Brahma, ada yang sebagai macam-macam. Karena memang dia direpresentasikan sebagai titisan dewa yang turun ke bumi untuk menertibkan keadaan di bumi. Oh seperti itu ya. Jadi ya seperti itu ya dari zaman dulu sampai sekarang juga seperti itu ya beberapa. Dan itu kan nggak aneh, kayak seperti Wisnu di India yang akhirnya menitis menjadi Krishna, menitis menjadi Rama. Oh iya benar-benar. Kan nggak aneh kan di zaman itu. Ya memang keyakinannya kan kayak gitu. Iya. Beda dengan sekarang ya. Sekarang negara cenderung sekuler gitu ya. Iya, negara cenderung sekuler karena agama dianggap bikin repot. Terutama di Eropa gitu ya. Padahal kan ide sekuler itu dari Eropa. Iya. Artinya, di Asia sebenarnya tidak. Kalau misalnya gini, di Eropa itu perubahan dari negara agama ke negara sekuler itu kan karena trauma misalnya, trauma dengan agama. Di Asia kan enggak Mas, kayaknya seperti itu. Gimana Mas? Karena gini, umpamanya sebenarnya ada masalah yang sangat kritis itu soal gini. Kalau negara itu berdasarkan hukum agama, terus entitas tertinggi dalam agama itu siapa? Dia kan menjadi representasi sebagai satu-satunya pihak yang boleh menafsirkan agama sebagai ajarannya kayak apa. Iya. Kalau ditafsirkannya ternyata banyak mengecewakan orang tafsirannya, terus fatwanya banyak mengecewakan orang, ya orang kan akhirnya ini kok agama bikin repot aja. Iya. Karena gini, umpamanya gini, kita ngomong loncat ke Eropa ya. Nanti mungkin bisa dipanjangin nanti untuk edisi berikutnya nih, untuk episode berikutnya. Gini, waktu perang salib dulu, pausnya Batu Urbanus atau siapa? Dia kan ngasih fatwa mendapatkan siapa yang berjuang merebut Yerusalem itu mendapatkan surat pengampunan dosa. Gitu. Nah, jarak sudah dekat sekali sampai Yerusalem, pasukannya mogok. Nggak langsung menyerang ke Yerusalem karena mereka pada diskusi. Nanti kalau saya mati sebelum merebut Yerusalem masuk surga nggak? Benar memang itu. Karena surat pengampunan dosanya itu untuk yang merebut Yerusalem. Jadi mogok nih, ini mesti clear dulu. Terus akhirnya dikirim utusan untuk menemui Paus. Pausnya udah wafat. Akhirnya kan nunggu Paus yang berikutnya. Fatwanya baru keluar. Kemudian yang mati sebelum Yerusalem berhasil direbut juga masuk surga. Baru pada maju lagi, perang lagi. Sesudah itu mogok lagi. Diajak ngerebut kota-kota yang lain nggak mau. Enggak, nanti nggak masuk surga. Kalau mati di sana udah enak di sini aja. Gitu. Ada dampaknya, ada dampaknya. Untuk agama punya dampak secara politik, punya dampak sosial, punya dampak ekonomi. Karena agama sebagai sentral ya. Karena agama sebagai sentral. Nah, tinggal siapa yang menafsirkan agama itu kan harus ada figur tunggal. Nggak bisa terus agama ditafsirkan oleh bermacam-macam. Tafsirannya gimana orang mau patuh ke tafsiran yang sebelah mana. Nah, sedangkan kerajaan kan jelas feodal. Kerajaan jelas feodal. Dari feodalnya kerajaan itu, kita mengabdi kepada keluarga raja seperti mengabdi kepada dewa. Nah, raja itu memang satu-satunya figur tunggal yang bisa ketok palu soal hukumnya kayak gini. Tapi dia nggak bisa meninggalkan ajaran agama kan. Karena kalau dia meninggalkan ajaran agama ya nggak didukung juga sama rakyatnya. Gitu. Ya politis. Tapi relatif, iya benar tadi itu di Asia masyarakatnya relatif tidak punya trauma sama agama. Kan cobalah dilihat orang ateis di Asia sama orang ateis di Eropa itu, maksudnya gitu. yang nggak peduli lagi sama ideologi religiusitas itu, sama soal agama itu angkanya tinggi di mana? Di rasio bukan di jumlah. Kalau jumlah kan karena penduduknya sini lebih banyak. Rasio penduduknya sedikit itu kayaknya di Asia mah enggak, di Asia mah religius aja. Iya. Kecuali mungkin untuk Cina. Itu karena ideologi negara. Tapi kan orang beragamanya banyak juga di Cina kalau mau dilihat dari jumlah gitu, dari. Ya karena nggak bisa dikontrol, meyakini itu nggak bisa dikontrol ya, Mas. Iya, bahkan Rusia itu kan separuh di Asia, separuh di Eropa. Itu
Rusia sendiri punya 25 juta Muslim. Terus di Cina juga nggak bisa meninggalkan Shaolin juga, tidak bisa meninggalkan Buddha juga. Muslimnya juga banyak. Gitu. Terus Jepang restorasi Meiji juga tidak bisa meninggalkan kultur religiusnya dia, agama Shinto, agama Buddhanya juga ada. Agama lokalnya itu ya. Jadi ketika di negara-negara Asia beralih menjadi bukan, kalau Indonesia kan lucu kan, kita dibilang sekuler kan nggak mau. Tapi berketuhanan, tapi tidak, hukum positifnya bukan ketuhanan gitu, bukan agama gitu. Mungkin ini kearifan yang sama tingkatan kebijaksanaannya dengan Bhinneka Tunggal Ika zaman dulu itu. Tidak meninggalkan agama, tapi juga harus ada hukum positif yang berdasar pada agama. Kalau mungkin mau dibilang Bhinneka Tunggal Ika, kalau dulu Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa, sekarang Siwa Buddha Katolik Protestan Islam apalagi? Konghucu, Hindu Buddha, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. Jadinya ikut ke Undang-Undang Dasar 45. Istighfar, timbang repot ini. Iya, nah karena kajiannya begitu banyak kebudayaan dan peradabannya di era itu, dan mereka menyebut era itu kegemilangannya ada di tangan Majapahit. Kan nggak bisa terus kita bilang Majapahitnya nggak ada. Kalau kita bilang Majapahitnya nggak ada, terus kejayaan itu juga nggak ada nanti. Iya. Itu kembali lagi ke pertanyaan tadi, Mas. Apa dongeng atau fakta menurut jenengan Majapahit? Ya fakta yang didongengkan. Fakta yang didongengkan karena jelas faktanya ada lah ya. Jelas dari artefaknya, dari budayanya gitu. Iya, dan kita kan nggak bisa umpamanya terus kita ngotot mau fakta soal Majapahit. 1 hari itu 24 jam, 1 tahun itu 365 hari. Majapahit itu berdiri selama hampir 300 tahun. Nah, berapa hari itu? Masa mau kita cari fakta ceritanya dari hari per hari? Mau dapat cerita dari artefak sebelah mana yang kalau kayak gitu? Tapi bahwa Majapahit itu terkonfirmasi eksistensinya, itu dikonfirmasi oleh saudara-saudara kita di Melayu, di Malaysia, dikonfirmasi di Bugis, dikonfirmasi bahkan dari saudara-saudara kita di India. Terus Cheng Ho juga datangnya ke Majapahit waktu itu. Itu juga terkonfirmasi. Nah, kalau Majapahitnya nggak ada atau fiktif, Cheng Ho kemana tuh? Jangan-jangan bikin perjalanan dinas palsu deh. Cuman mau minta uang jalan aja deh. Apa namanya? Perdiem. Oke Mas, ya ini waktunya terbatas. Ya mungkin nggak usah disimpulkan ya Mas, intinya bahwa nek menurut jenengan Majapahit itu eksis. Bahwa Majapahit itu terkonfirmasi itu di Melayu, kemudian Bugis dan ya, India dan sebagainya, Bali dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu dongeng itu ya perlu dikonfirmasi juga Mas ya. Mungkin bisa didatangkan ke sini. Mengapa kemudian itu dianggap dongeng? Nah, ya kan Mas gitu ya. Itu malah bisa jadi buku baru. Ah iya, bisa jadi buku baru Mas ya. Kita diskusikan sini. Menurut saya mungkin saya juga nggak tahu ya. Maksudnya kan punya alasan opo gitu. Dongeng yang bukan fakta gitu kan maksudnya? Iya gitu loh, seperti itu. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Kita teruskan besok lagi Mas ya. Atau nanti tinggal diklik aja next gitu, nanti kita mendengarkan episode selanjutnya. Tadi udah nyabang agak banyak tuh, bisa masuk ke Eropa, ke lah ini sudah saya catat Mas, kita nanti ngobrol lagi. Lah itu nanti kalau teman-teman ada yang apa ya, aku kepengen ngobrol gitu, saya kepengen ikut join aja di sini tentang ya kita ngobrol-ngobrol tentang sejarah lah gitu ya, terkonfirmasi. Atau komen itu gimana sih, ada komennya nggak sih kita? Saya ngikut bosnya saja itu gimana. Kalau Spotify kurang komennya Mas. Kalau YouTube ada Mas. Ya nantilah dilihat aja. Iya, kalau nanti yang mau komen nyusul bisa aja lah ya, nanti minta saran ke teman-teman gimana caranya kemudian biar Spotify podcast ini berkembang dengan sangat baik. Karena kalau jangan-jangan fiktif beneran Majapahit kan bisa jadi buku baru. Yang pendukung yang setuju dengan fiktif itu kan ngasih argumen, ngasih benar Mas. Rasionalnya pasti gimana. Pasti ada lah alasannya mengapa itu kemudian jadi dongeng gitu. Iya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Mas Wiwit, kita sambung selanjutnya di apa Mas? Orang biasa dalam sejarah luar biasa.
betapa susahnya. Hai rumitnya, Betapa panjangnya cerita tentang manusia. Benar, sejarah memang tak mudah. Mereka yang tak mengenalnya. Nah, cerita manusia juga cerita tentang kita. Katakan bagaimana caranya agar ku dapat mengerti, ku pahami hingga ku jatuh hati.